Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Senin pada hari ini, di minggu yang pertama di bulan Agustus. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara. Kalau kita bisa melewati bulan Juli dengan begitu indah, saya yakin dan percaya Tuhan yang sama juga akan menyertai kita di sepanjang bulan Agustus ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan sharing buat setiap kita. Kita masuk dalam tema yang baru, yaitu mature atau kedewasaan. Saudara, kita ketahui bersama bahwa kedewasaan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam satu hari. Saudara, kita tidak bisa berdoa dan berharap bahwa ketika kita berkata amin, kita tiba-tiba berubah menjadi orang yang dewasa. Atau kita juga tidak bisa mengikuti kebaktian kebangunan rohani, dan kemudian ketika pendeta yang melayani pada saat itu mengundang orang-orang untuk maju ke depan, dia menumpangkan tangan, dan ketika kita rebah, kita bangun, kita berharap bahwa kita tiba-tiba dari orang yang kekanak-kanakan menjadi dewasa. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Kedewasaan itu adalah suatu proses dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah berakhir sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap." Nah, saudara ingat dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 48, Yesus berkata, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang adalah sempurna." Kata sempurna di situ menggunakan kata yang sama dengan kata sempurna yang ada di ayat ini, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Kata teleios, kata ini bukan kata yang asing bagi kita. Teleios itu bukanlah berarti sempurna yang adalah satu kejadian yang langsung terjadi, tapi teleios berbicara tentang kedewasaan. Nah, kita tahu kedewasaan itu memerlukan proses dalam kehidupan kita. Saudara pernah dengar ada orang bilang jadi tua itu pasti, jadi dewasa itu pilihan. Ketika kita mendapat pengenalan yang baru akan Tuhan, kedewasaan itu dibangun dari proses demi proses yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Saya bisa ada hari ini dengan segala sesuatu yang saya lewati bersama dengan Tuhan. Melewati kejatuhan, ada kalanya saya mengalami kegagalan, tapi dari kegagalan, kejatuhan, saya dibangkitkan, saya belajar sesuatu, dan saya mengerti sesuatu yang baru, dan itu membuat saya meninggalkan hal-hal yang lama yang saya tahu itu bukanlah sesuatu yang dewasa di dalam Tuhan. Makanya di ayat yang ke-11 dari 1 Korintus pasal yang ke-13, Paulus menulis seperti ini. "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak." Jadi Paulus bilang, waktu aku masih anak-anak, aku berkata-kata. Kata-kata yang keluar dari mulutku adalah kata-kata seorang anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak, dan aku berpikir seperti anak-anak. Perhatikan, perkataan, pikiran, dan perasaan, ya, perkataan, perasaan, dan pikiran. Saudara, itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Kata-kata dari orang yang telah menjadi dewasa itu berbeda dengan kata-kata dari orang-orang yang masih kekanak-kanakan. Perasaan dari orang yang telah menjadi dewasa itu berbeda dengan perasaan orang-orang yang masih kanak-kanak. Pemikiran, cara berpikir orang yang telah dewasa itu berbeda dengan pemikiran orang yang masih kanak-kanak. Paulus meneruskan ayat yang ke-11 itu dengan berkata, "Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Nah, saya tahu banyak dari kita sudah banyak sekali hafal ayat, kita udah tahu banyak sekali kebenaran. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki kemampuan atau keberanian atau kemauan untuk kita melakukan apa yang kita tahu? Seringkali ketidakdewasaan terjadi karena kita yang enggan untuk melangkah. Kita yang enggan untuk melangkah dari kekanak-kanakan menjadi pribadi yang dewasa. Kalau kita tahu hal yang baik, mari kita lakukan. Karena dalam segala perkara Tuhan turut bekerja supaya kita terus didewasakan dalam kehidupan ini. Saya berdoa supaya di bulan ini setiap kita belajar banyak hal, dan kita bisa terus menjadi dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena kedewasaan kita dalam pengenalan akan Tuhan
akan termanifestasi dalam kedewasaan kita menghadapi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, tetap mengandalkan Tuhan. God bless you all.